balik lagi ya di video cukur gue ya. Cukur, nggak nyukur nggak makan. Oke teman-teman, kali ini gue kedatangan customer dengan jenis apa tuh, maksudnya dengan rambut yang tebel banget ya, panjang banget sampai nutupin telinganya. Di bagian ini gue langsung aja ke tahap parting, dimana gue mencari belahan rambut natural si customernya. Biasanya gue tuh nyarinya itu diawali dari pusarannya di mana, dan dia kali ini dia pusarannya itu ada di sekitar tengah ya. Terus di bagian ini adalah ketika gue menyesuaikan rambut potongan sampingnya dengan customer. Terus dia tuh minta potongannya itu natural ya, atau natural haircut, dimana potongan sampingnya itu kayak agak dibuat mid fade, jadi kayak mid fade gitu, tapi bagian bawahnya itu masih ada jambangnya atau dibikin taper. Dan di bagian ini adalah dimana gue memotong rambut bagian sampingnya dengan menggunakan teknik overcomb. Di sini bertujuan biar gue itu motongan itu mudah ya nanti ya, ketika gue menggunakan sepatu clipper atau guardnya. Jadi itu kenapa gue potong dulu pakai sisir tadi, biar gue ketika mencangkul dengan si clippernya ini jadi lebih mudah, karena potongan sampingnya itu juga natural ya, atau bisa dibilang potongan bagian samping yang awal tadi gue membentuk guideline naturalnya. Terus di bagian ini adalah dimana gue membuat guideline kedua dengan menggunakan sepatu 1,5 dengan posisi clippernya itu close. Jadi itu gue kayak bikin guideline atau garis pemandu pakai sepatu nomor 1,5. Jadi itu gue potong sekitar sepertiga dari total rambut bagian samping si customernya ya. Setelah itu gue lanjut lagi overcomb. Jadi itu overcomb di sini bertujuan untuk menyambungkan dengan sepatu nomor 1,5 tadi dengan rambut bagian atasnya. Jadi itu biar agak natural ya, atau menyambung. Kalau di istilah lebih tipisnya kan kayak ngefade ya, tapi di bagian ini tuh kayak long trim, bisa dibilang long trim. Jadi perbedaan panjang dan rambut dari bawah ke atas itu simetris ya. Terus lanjut lagi setelah tadi pakai sepatu nomor 1,5, lanjut di bagian ini adalah dimana gue menggunakan sepatu nomor 1 atau guard nomor 1 dengan posisi levernya itu setengah ya, atau half, dengan gerakan clipper yang mengambang atau gerakan C-stroke. Jadi itu clipper dari bawah rambut itu gue tempelin, tapi ketika mau ke atas gerakan clippernya itu agak keluar, atau biasa disebut gerakan C-stroke ya setahu gue. Terus di bagian ini adalah dimana gue membuat line out atau outline, apalah itu namanya, setahu gue namanya itu, untuk mempertegas garis natural rambut bagian sampingnya. Jadi itu kayak bikin lekukan, terus mempertegas garis-garis natural bagian sampingnya ya. Terus pada rambut bagian sampingnya itu gue nggak bikin runcing itu ya, jambangnya ya. Jadi itu kayak gue mengikuti naturalnya aja. Nah ini yang gue maksud, bisa dibilang bagian sampingnya ini adalah taper, dimana potongan rambut bagian sampingnya itu tidak terlalu tipis atau menyisakan sedikit rambut. Terus lanjut lagi gue overcomb lagi ya, menggunakan sisir overcomb untuk menyambungkan titik-titik atau rambut-rambut yang masih keluar, untuk menyambungkan dengan rambut bagian bawah dan atasnya. Dan di bagian ini adalah gue melihat keseluruhan potongan rambut bagian samping dan belakang, dan dirasa customer pun cukup. Terus lanjut gue potong rambut bagian atas. Terus gue lanjut motong rambut bagian atasnya. Di sini dia potongannya belah samping ya, atau side part, juga bisa dibilang side sweep. Di sini setelah gue sisir semua ke bagian kanan, di sini gue mulai menyambung dengan rambut samping bagian belakang ya. Jadi itu ada tuh kadang rambut belakang itu yang terpanjangnya ya.
Terus gue di situ gue sambungin dengan rambut bagian atas, dan itu adalah pola guideline gue memotong rambut bagian atas. Terus pas kita mulai ke depan, jadi itu potongan ini kan gue potong rata ya. Jadi tuh memotong ratanya itu agak sedikit, semakin ke depan itu semakin panjang atau kayak menurun gitulah ya. Makin ke depan makin panjang, bisa dilihat ya, depannya panjang terus belakangnya agak pendek, dan itu adalah pola guideline yang gue buat. Setelah gue bikin rata, gue cukup, terus gue membuat trim pada rambut bagian atasnya, dimana tuh biasanya gue setelah pola dasar bagian atas gue potong menyamping tadi rata semua, terus gue tarik ke atas ke samping. Di sini gue dimulai dengan memotong atau penarikannya itu ke samping ya, kayak sekitar 60 atau 60 derajat lah ya penarikannya. Makin ke atas itu makin horizontal. Jadi itu kayak kalau kita tarik ke samping, atas, antara satu rambut dengan yang lainnya itu nanti berbarengan ya, panjangnya sama. Itulah yang gue maksud guideline atau pola awal kita buat. Terus nanti rambut yang belum kita potong itu akan menyusul, jadi panjangnya itu square atau sama ya. Di sini rambut bagian atasnya cuman dipotong ya cuma dikit doang, karena nanti pas untuk sehari-harinya juga dia nggak usah pakai produk, tinggal ke sampingnya juga udah cakep. Terus di sini gue juga setelah memotong rambut bagian atasnya itu secara horizontal, gue juga secara vertikal ya, atau tuh dari samping terus juga menyilang dari belakang ke depan. Terus di bagian ini adalah dimana gue menggunakan gunting thinning atau gunting sasak untuk memotong rambut bagian ujung-ujungnya doang ya teman-teman. Jadi itu ketika kita potong rambut, memotong rambut bagian atasnya hanya menggunakan potong atau gunting biasa, tentu kan itu potongannya akan rata banget ya, atau tidak ada tekstur. Nah, disinilah gue fungsinya menggunakan gunting sasak atau gunting thinning untuk memberikan tekstur pada bagian ujung-ujungnya. Bisa aja gue bikin kayak tekstur kayak chopping gitu. Tapi di sini gue memilih untuk menggunakan gunting sasak. Kenapa? Karena ini rambutnya tebal banget, otomatis bagian ujungnya itu juga tebal, dari akar juga tebal, dan di ujungnya lah gue sasak. Jadi itu biar di akar tebal tapi di ujung itu tipis. Nah, jatuhnya kan nanti natural. Jadi itu makin kayak dari akar rambut terus ke atas itu si rambut makin meruncing atau volume rambutnya itu dari akar ke atas itu makin natural. Jadi tidak menumpuk pada bagian ujung dan akarnya ya. Tapi di sini bagian akarnya memang tetap numpuk, karena biasanya gue pakai gunting sasak, atau nggak pernah gue sama sekali pakai gunting sasak itu di akar, kecuali di potongan-potongan tertentu kayak potongan spike atau potongan yang pendek. Terus gue lanjut pakai hair powder untuk membentuk rambut bagian atasnya. Di sini potongannya natural ya. Siapa tahu bisa buat referensi teman-teman yang rambutnya gondrong, bingung mau nyukur gimana. Siapa tahu bisa menjadi referensi potongan rambut ini. Kan otomatis rambut gondrong nggak mau banget ya potongnya itu langsung pendek. Otomatis mungkin bertahap ya, dari panjang jadi rada pendek, makin kesini makin pendek atau ketagihan ya. Di sini gue sisir pakai sisir styling. Ya potongan simple sih ya, emang perubahannya tidak terlalu banyak banget, tapi lebih ke sampingnya ya, jadi pendek, bagian atas masih panjang. Kalau menurut gue sih ini kayak set sweep gitu, potongan natural. Gue liatin bagian belakangnya. Oke, mungkin itu yang bisa gue sampein. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di lain video. Assalamualaikum.